Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibu Amalia. Kali ini kita akan belajar kegiatan 3.2 yaitu tentang ciri-ciri fungsi. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi. Masih ingat kan relasi apa itu? Nah, kalau sudah lupa, kalian bisa membaca atau melihat tayangan video sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri fungsi. Sebelum kita belajar ciri-ciri fungsi, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang akan kita dapatkan diberikan kelancaran, ya. Kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kalian dapatkah memahami pesan berikut? Ini si Andi mendapatkan pesan rahasia yang berisi sandi. Nah, dia kebingungan apa sebenarnya kalimat yang berada pada pesan ini. Bisakah kalian menebak? Kesulitan kan ya? Nah, sekarang coba lihat ini. Tanpa mengetahui kode sandinya, pesan di atas tentu tidak bisa dimengerti. Lain halnya jika kita punya kode pesan sebagai berikut. Coba kamu perhatikan tabel ini. Artinya huruf A ditulis sebagai huruf D. Huruf B ditulis sebagai E. Huruf C ditulis sebagai F, dan seterusnya. Maka sandi-sandi di atas artinya adalah, coba kita cek kata yang pertama pada sandinya. NXQFLQBD. N itu berarti K. X itu berarti U, Q, N, F, C, L, I, Q, N, B, Y, dan D, A. Nah, ternyata kata pertama pada sandi ini artinya adalah kuncinya. Untuk kata berikutnya pada sandi, silakan kalian cek satu-satu pada tabel ini. Secara keseluruhan, kata atau kalimat sandinya adalah kuncinya lihat di bawah pot mawar. Nah, rupanya si Andi ini mendapatkan pesan rahasia dari ayah atau ibunya. Ya. Nah, aturan yang menghubungkan himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z huruf kapital ke himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z huruf kecil merupakan fungsi dari himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z huruf kapital ke himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z huruf kecil. Nah, sekarang bisakah kalian menjawab pertanyaan ini? Agar suatu aturan bisa disebut fungsi dari himpunan A ke himpunan B, apa saja syarat yang harus dipenuhi? Yuk, perhatikan gambar ini. Pada gambar pertama, ada himpunan A yang terdiri dari anggotanya A, B, C, dan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Dipetakan dengan fungsi F. Ini merupakan fungsi. Coba kamu perhatikan. Nah, sekarang bandingkan dengan yang gambar kedua. Masih sama. Himpunan A anggotanya A, B, C, himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Tapi ini bukan fungsi. Nah, coba perhatikan nih. Nah, saya tidak membahas ini dulu ya. Nah, sekarang ini juga bukan fungsi. Ada himpunan A anggotanya sama, himpunan B anggotanya tetap sama 1, 2, 3. Nah, kira-kira bisakah kalian menyimpulkan kenapa kok gambar pertama ini dinamakan fungsi, sedangkan kedua dan ketiga bukan fungsi? Coba kamu cek di sini. Ternyata daerah asal, ini nanti kita belajar di sini, ini namanya daerah asal. A, B, C semuanya memiliki pasangan di daerah kawan atau disebut dengan kodomin. Satu kan ini, keluarnya satu ya.
Nah, sedangkan untuk yang ini bukan fungsi karena ada yang selingkuh di sini. Jadi himpunan anggota di daerah asal itu bercabang. Ini namanya tidak setia ini. Ya, ini ada yang bercabang. Ini bukan fungsi. Sedangkan di gambar ketiga ini juga bukan fungsi karena ada yang jomblo. Artinya tidak memiliki pasangan. Bisa dipahami? Saya ulangi. Ini dinamakan fungsi karena ini setiap anggota dari daerah asal memiliki pasangan. Ya, ini bukan fungsi karena ada yang bercabang di daerah asal. Ini tidak boleh. Sedangkan ini juga bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Nah, sudah mulai paham? Yuk, cek berikutnya. Jadi pengertian fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Cartesius. Nah, sekarang kita ambil dari gambar yang tadi. Domain dari fungsi f di atas adalah, ini domain atau yang disebut dengan daerah asal. Anggotanya himpunan A apa saja? Masih ingat kan cara penulisan himpunan kelas 7? Ya. Nama himpunannya ditulis dengan huruf kapital, ya. A sama dengan kurung kurawal buka, maka anggotanya kita tulis A, B, C. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Kodomainnya, kodomain tadi apa? Ya, daerah kawan. Nah, ini daerah kawan atau yang disebut dengan di sini himpunan B. Anggotanya apa saja? 1, 2, 3. Nah, kita tulis di sini. Sedangkan range-nya, range fungsi, nah ini yang ditunjuk atau pasangannya berapa saja? 1 dan 3. Nah, ini. Kalau kita tulis dalam pasangan berurutan, fungsi f dinyatakan dengan A, 1, B, 1, dan C, 3. Jangan lupa ditulis dalam kurung kurawal. Nah, sekarang setelah kita memahami ciri-ciri fungsi, sekarang kita masuk kegiatan 3.3 yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Misalkan fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, kita menyajikannya dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, diketahui fungsi f dari P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, ke Q, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut. F 1,2. Artinya apa? 1, saya meminjam gambar ini, itu setengah kali dari 2. Ini karena fungsinya tadi apa relasinya? Definisinya setengah kali dari 2 itu setengah kali dari 4. Setengahnya 4 kan 2, ya. Betul. 3 itu setengah kalinya dari 6. Setengah kali 6 sama dengan 3. Ya, betul. 4 setengah kali dari 8. Dan 5 setengah kali dari 10. Bisa dipahami? Nah,
begini penulisannya ya, jangan sampai kamu membuat aturan sendiri. Memang begini aturan untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan. Jangan lupa ada sama dengan ada tanda kurung-kurang. Di dalamnya kurung biasa ya, dipisahkan oleh tanda koma. Berikutnya cara 2, diagram panah. Tetap kita memakai contoh yang tadi, P, himpunan P dan himpunan Q. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, maka kalau kita gunakan diagram panah, ini himpunan P dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, ini tetap ada pentolnya ya, ada buletannya. Jangan lupa setiap anggota itu diberi buletan. Ini memang aturan dalam penulisan atau penggambaran diagram panah untuk menyatakan relasi atau fungsi. Jadi jangan dihilangkan ini ya, pendul-pendulnya ini atau bulatan-bulatannya ini. Himpunan P, himpunan Q dipetakan dengan aturan setengah kali dari. Ya tadi berarti dari himpunan pasangan berurutan kita tuliskan di sini 1 menggunakan panah ke 2, 2 anak panah ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Ini yang disebut dengan diagram panah. Selanjutnya cara ketiga dengan persamaan fungsi. Masih tetap himpunan P dan Q, anggotanya juga masih tetap, aturannya juga tetap setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 didapat. Nah ini 1,2. 2 ini didapat dari 2 kali 1. 4 didapat dari 2 kali 2. 6 didapat dari 2 kali 3. 8 itu didapat dari 2 kali 4. 10 itu didapat dari 2 kali 5. Kalau anggota P kita sebut dengan X, anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Dari X sama dengan setengah Y kita dapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan F-nya huruf kecil ya. Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen P. P itu apa? Himpunan P ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Coba apa maksud dari ini? Kalau kita masukkan X-nya itu 1, nah ini X-nya 1, maka berapa nilai Y? Berarti 2 kali 1, maka nilai Y adalah 2. Coba kamu lihat, 1 berpasangan dengan 2. Betul kan? Nah sekarang kita misalnya P-nya kita ambil 2, X-nya kita ambil 2, maka berapa nilai Y? 2 kali 2 yaitu 4. Benar kan? 2 berpasangan dengan 4. Kalau X-nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya adalah, atau Y-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 3 berpasangan dengan 6. Begitu seterusnya sampai X-nya 5. Ya, kita ganti dengan 5. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Ini persamaan fungsinya Fx sama dengan 2X. Nah, cara keempat dengan tabel. Diketahui fungsi F dari P, anggotanya tetap sama 1 sampai 5, ke himpunan Q 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Nah, ini tabelnya tadi. Angka-angkanya ini dapat dari mana ya, Bu? Ya tadi itu. Nah, kembali ke sini ya. Sorry. Nah, kita kembali ke sini. Ini angka-angkanya. Nah, ini kita pindahkan ke tabel. Bisa kan? Nah, yang kelima dengan grafik. Diketahui fungsi F dari P ke Q, relasi yang didefinisikan tetap sama setengah kali dari. Grafik yang bisa kita gambarkan. Nah, ini tadi. Kalau X-nya 0, ya tetap 0 Y-nya. Ini. Persamaan fungsinya Fx sama dengan 2X. Kalau X-nya kita masukkan 1, maka Y-nya ini bernilai 2. 1 berarti 1,2.
Kalau 2 tadi berapa nilainya? Kalau X-nya kita ganti 2, maka nilainya adalah 4, maka 2,4 di sini. Ini tidak kita bulatkan. Nah, kita tarik garis red gitu. Maka ini adalah grafik dari persamaan fungsi fx sama dengan 2x. Nah, kalau masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa ulang-ulang terus video ini dari awal. Dan Bu Amil ini merangkum dari buku paket ya. Jadi kalian bisa juga membaca dari buku paket matematika yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Untuk contoh soal dan pembahasan, kalian bisa langsung baca buku paket matematika bab relasi dan fungsi. Di sana sudah lengkap dengan contoh soal dan pembahasannya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah ya. Jangan bunuh rasa ingin tahumu dengan kata sulit. Teruslah mencari tahu dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.